علينا وارزقنا علما تنفعنا وافتح لنا حكمة وانشر علينا رحمتك يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi qala الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، dimuliakan Allah para asatidzah, para guru, Ustaz Wadid, Ustaz Omon, Ustaz Bari, Ustaz Selamat, dosen, Pak RT, Pak RW, para seksi repot, Pak Nana, Pak Semaman, Pak Tumino, Pak Bis, Pak Islama, para jamaah semuanya yang setia mengikuti bacaan tahsin tajwid. Para jamaah yang lain yang bisa sebutkan satu-satu tidak mengurangi rasa takut dan hormat saya. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali pada pertemuan kajian tahsin tajwid Al-Quran. Dan tidak dilakukan ini karena hidayah dan inayah Allah. Kita harus bersyukur. Salah sekolah Rasul bahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, baik senasab maupun seiman, kepada kita semua. Kita itu nasab seiman. Wa alihi wa ashabihi, kita termasuk keluarga beliau seiman. Semoga beliau memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Bil khusus teman saya Pak Tri, seksi repot, didakwahkan beliau dengan ini menyebarkan di YouTube, di Snack ya, di TikTok ada, di Snack, Facebook, silakan di subscribe, like, comment, and share. Para jamaah sekalian, kita sampai kepada masih membahas tentang abrozul akhtar allati tahdizu dan tutqibi al-huruf al-hijaiyah, kerancuan-kerancuan yang mungkin terjadi pada saat mengucapkan huruf hijaiyah. Baru sampai huruf dithawiyah, itu da sama to, huruf dithawiyah. Nah, yang sekarang kita akan membaca huruf bibir. Huruf bibir itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah huruf ba, yang kedua mim, yang ketiga fa, yang keempat waw. Nah, yang sekarang kita huruf fa dulu. Fa dulu, yang fa ini cara mengucapkannya bertemunya gigi seri atas dengan bibir bawah. Fa, dia punya sifat dia punya sifat hams, fa di luar nafas, fa. Nah,
qalbuha ila ma yushbihu harfa V. V itu bukan VF Pak, F dengan V beda. V itu itu seperti ada pemilik bak. Itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab tidak ada. Very dengan very. Jadi kita membaca dengan wama taf'alun bukan jadi ada perbedaan antara F dengan V. F ada dalam makhraj, kalau V tidak ada. Vanish, very, apalagi bahasa itu, variant, apalagi ya V. Yang selanjutnya qalbuha ila ma yushbihu harfa P. Jadi bukan yang menghubungkan gigi atas dengan bibir bawah, tapi dengan bibir atas dan bibir bawah P. Ta'malun, pa'atun. Teman-teman saya di Sunda gitu, manfaat, semua bermanfaat. Namanya syafaat, dipanggil jadi mirip huruf P. Nah, ini terjadi ketika kita tidak sadar bahwa makhrajul huruf hijaiyah itu berbeda dengan huruf-huruf, ada sebagian besar berbeda dengan abjadiyah. Huruf abjad, walaupun huruf abjad sendiri adalah huruf hijaiyah. Awwalu ma awwalu ma 'allama Allahu Adama abjad. Apa yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Adam? Abjad. Abjadul hawazul haqqaya kullama nus'afasul qarashatul zakhirul dhadhabul. Itu abjad. Abjad itu bukan abjad hijaiyah, tapi bentuk lain. Abjad dulu. Abjad dulu kita pelajari abjad. Dan ini berhubungan dengan angka. Aksa 2, 3, dan 4. Sehingga mungkin, mohon maaf, bapak-bapak pernah melihat namanya kitab wafak ya, dipakai pesantren. Sebenarnya bukan suatu hal yang tidak bagus itu, angka-angka alif tambah jim tambah si tambah apa itu ada, tapi salah gunakan ya seperti itu. Padahal itu adalah rumusan angka untuk menyimpulkan sesuatu. Karena surat Al-Quran itu, ayat Al-Quran misalnya alhamdulillah berapa, lam berapa, hak berapa, mim berapa, dal berapa, jumlah sekian harus habis dari 7. Rusak satu karena sistem rusak semua. Makanya di dalam Al-Quran itu ada misalnya kata kita pun kadang-kadang tulis pakai kita pun. Ada juga ini kita pun. Nah, ini nilai 1 Pak. Ini tidak ada, tidak dengan fathah atau alif kecil. Ini ada nilainya. Kalau ini dalam suatu ayat diganti dengan ini ada
satu surat menjadi satu huruf menjadi satu ayat menjadi satu surat menjadi satu juz, hijab, juz, hancur semua. Jadi tulisan Al-Quran itu tauqifi dari Allah langsung itu ketika para penulis Al-Quran itu menulis sesuatu kalau Rasulullah melihat kesalahan, alifnya tidak ada. Bismillah itu Bismillah tidak ada alifnya, Pak. Bismillah saja gitu ya. Mana alifnya? Nah itu rahasia Allah. Jadi sampai tulisan Al-Quran tauqifi, kita tidak bisa merubah-rubah. Pernah ada yang namanya Al-Quran Bahriyah. Semua panjang, pakai halus semua ditolak sama para ulama, sudah tercetak banyak Quran bahaya, tidak begitu. Jadi tadi kesalahan fa berbawi atau pek atau kurang halus. Selanjutnya akhtar taqa'a inda nutqil wawi ghairil maddiyah, kesalahan pada cara mengucapkan wawu. Wawu itu ada dua, wawu tanda panjang, wawu sukun, dan wawu bukan tanda panjang. Dhamma ditambah wawu sukun berarti panjang. Nah ini yang disebut di sini kesalahan pada saat mengucapkan wawu ghairil maddiyah. Tafhim hadijawab harfan mufakhaman. Tafhim karena dia mendahului huruf tafhim. Lafaz Allah tafhim lamnya ketika disebutnya dibaca sambil wawu. Wallahu, jadi wallahu karena dia atau wasbir, sebenarnya huruf shad, wasbir ditafhimkan wasbir biasa saja, jadi ikut tafhim karena wawu bukan huruf tafhim. Atau ada mudhaf syafataini dhamman kama inda nutqiha, jadi wawu itu diucapkan dengan mencucukkan dua bibir, wa, wi, wu, bau, biu, bu. Tapi ini kurang lucu. Wa kana Allahu wa qala wa. Nah, ada lucu ya, wa. Jadi ini enggak. Wa idh qala Musa liqaumihi liqaum. Kecuali kalau sampai sakit gigi kali ya. Bisa terjadi. Itu ada Abdultus. Nah yang ketiga Abdultus itu ala syafatin khasatan tidak syudidat mimma yahdithu laha dhajijan bisababi tadhiqi zail makhraj, berlebihan pada saat dia bertasydid. Misalnya qawwamina, ketika wawu bertasydid mengucapkannya biasa saja. Qawwa tidak ini qawwamin, tidak. Qawwamina, khawwanan azima. Khawwa tidak, karena dia bertasydid. Khawwa ini sering terjadi di lapangan, saya melihat sendiri. Qawwamina tidak, qawwamina lillahi syuhada. Ya seperti itu ya. Jadi wawu bertasydid itu biasa saja, karena tidak terlalu bagaimana namanya. Beda dengan kata qawamina, beda kan? Sekarang qawamina berarti bertasydid, tidak berlebihan.
fil babi. Ba. Sekarang punya huruf ba. Yang pertama adalah hamsuha, terlalu menekan sehingga terjadi nafas keluar. Maksudnya kan ba, bisa ya, ba. Jadi kan ba, bi, bu, bad, bida, buba. Ya. Ini hams masih keluar nafas. Ba. Ada ini enggak? Isu. Jadi tidak menekan sehingga keluar nafas. Tidak menekan keluar. Dan terjadi pada dialek Indonesia, misalnya apa? Jawa, Bali kok mau ke Bali, mau kemana? Mau ke Bandung. Jadi baik itu tidak harus Pak, lihat Pak di bu Pak. Nah untuk perlahan ini Hans yang kedua, gunnatuha, melibatkan khosyum dan hidung. Seperti tadi orang saya mau kemana? Mau ke Bandung. Jadi ini punya ke Bandung. Bismillah ada. Jadi ada guna melibatkan khosyum dan hidung. Kenapa bisa begitu? Karena dekat dengan mim dia. Bismillah. Mau ke mana? Mau ke Bandung. Nah itu berarti ada gunanya. Yang ketiga, tafhimuha inja warat harfan mufakhaman. Dia tafhim juga Pak, karena dia menghadapi huruf tafhim, misalnya to, dia sebelum to, al-batil, batil, jadi batil. Tafhim itu melebarkan rongga mulut, batil, waboroka, karena rohnya tafhim, ba mendahului bacanya waboroka wasal, wabaraka wasal. Dikira sering terjadi, misalnya lam itu antara dua huruf tafhim. Sallallahu jadi sallallahu. Karena Allah tafhim sebelumnya ada huruf tafhim, jadi bacanya sallallahu. Memang di riwayat lain ada, misalnya lam setelah huruf shad tafhim, jadi dia taklid, tafhimkan. Misalnya di riwayat lain nih, wa yuqimunas sholata, jadi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum, karena mengikuti huruf sebelumnya tafhim. Yang ketiga, kesalahan pada huruf mengucapkan huruf ba, yaitu ada qalqalah tidak insakana, tidak ada qalqalah pada saat dia sukun. Qul huwallahu ahad, ada Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad. Itu salah. Tidak boleh seperti itu, harus bunyi qalqalah itu bunyi seperti suaranya sama dengan huruf hidupnya. Qul huwallahu ahad, qalqalah pantulan alami, tidak ditekan, cenderung ke huruf a.
min masad lam yalid wa lam yulad. Jadi biasa aturan alami tidak ditekan, tidak boleh juga hilang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh juga ditekan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan min masad. Tidak boleh mengakhiri bunyi qalqalah dengan hamzah sukun. Kayak ahad itu kayak ada hamzahnya sukun ya. Ahad gitu. Ahad. Selanjutnya yang mim ini salah pada mim tadi batru sawti 'inda al-wafi' 'alaihi hatta tanqasu ba'an, mirip dengan suara ba ketika dia disukunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan Pak? Kenapa memang berada di situ? Di situ maknanya sama, keluarnya sama. Him. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu yang betul. Yang kedua, takhirnya Pak. Takhir. Misalnya dia diambil oleh dua huruf takhir. Contohnya masatin, jadi dia masatin ini soal takhir, ini huruf takhir. Ini di takhirkan. Caranya dengan melebar rambut, masatin, masatin. Walaupun diambil oleh dua huruf takhir, tidak berarti dia jadi takhir. Selanjutnya, qalqalatu hadhihi sakana min qalqalah. Contohnya mana? Nah, ini biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu tuh rames. Ada hamadu. Itu minyak qalqalah. Alhamdulillah an'amata. Nun qalqalah. Awalun lah bahasanya, awalun menghasilkan bunyi. An'amta, tidak an'amta, tidak an'amta, an'amta. Oke, nah itu huruf-huruf bibir. Semuanya ada ba, ada ba, ada mim, ada fa, ada waw. Wow, tadi sudah, wow, dan fa sudah. Silakan Al-Qur'annya dibuka, surat Al-Hujurat. Surat ke-49, halaman 515. Tapi yang kita bahas adalah ayat ke-13-nya halaman 517. Halaman 517 ayat 13. Di atas sebelah bawah dari ayat 11 sampai ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudara,
nggak boleh. Walaupun dua di situ. Wala yaghtab, enggak. Wala yaghtab ba'dukum. Setelahnya nanti ketemu ba harus guna juga. Ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum. Nah, nanti ketemu ya itu wabibun. Nah, itu ayyakula lahna akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Menurut tasdid, innallaha. Maksudnya jangan kafir. Innallah, karena mana dia huruf kafir. Innallah Tawwabur Rahim. Nanti tanwin bertemu dengan roh itu idgham, cuma bukan idgham pun, jadi tidak harus hidung. Tawwabur, jadi hidung boleh, biasa saja dan tidak boleh ditahan. Tawwabur Rahim. Dia boleh dibaca Tawwabur. Boleh. Lanjut. Ya ayyuhan nasu. Semua. Inna khalaqnakum. Di kolkolah itu tidak ke kok sama kok kolkolah yang takhir, sehingga kolkolahnya full fathah. Inna khalaqu full fathah, bukan khalaqu. Inna khalaqnakum secara khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Di sini pas. Benar, di sini pas. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum. Ada hams. Bunyinya apa? Akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Awas soalnya jangan ditarik begini ke atas, jangan begini. Khabir, salah. Gimana? Khabir, biarkan aja. Khabir. Sekali lagi kita baca. Ya ayyuhalladzina
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
Selasa atau hari Rabu ya. Ya terserah bapak-bapak mau pilih yang mana. Yang jelas bahwa Allah membahasakan manusia itu bukan hanya ya ayuhan nasu ini. Allah membahasakan manusia itu dalam 4 ungkapan. Yang pertama adalah apa? Basyaru ini manusia. Yang kedua insun. Yang ketiga ini tadi apa? Anasu. Ada satu lagi 4. Bani Adam. Nah, ketika Allah menyebutkan kita sebagai bashar, Iblis berkata, dan aku lintas juga di basyari khalaqtahu min tin. Aku tidak mungkin menghormati atau bersujud bagi sosok yang terbuat dari tanah. Atau ucapan ini, kalian ini manusia seperti biasa, kamu ini manusia seperti biasa, kata orang-orang kafir baik ke Nuh, ke Hud. Innama anta basyarun mithluna. Kamu itu sosok manusia seperti aku kok. Harus ikut kamu. Atau Rasul qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kami ini para rasul adalah manusia biasa yang kebetulan kami dikasih wahyu. Ternyata diri bahasa ini adalah manusia bersifat fisik. Ya quluna ta'am wa yashrabun wa yamshuna fil aswaq. Para rasul adalah bashar, manusia secara umum yang kalau lapar minum makan, kalau haus minum, wa yashrabuna kama tashrabun, karena wa yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar. Ini fisik. Kata Maryam, kok aku bisa hamil? Orang yang bisa sebasar. Bagaimana Tuhan? Aku bisa hamil sementara aku tidak pernah disentuh seseorang secara fisik, secara pikiran. Allah menggambarkan manusia sebagai fisik, manusia secara umum sama, secara fisik, butuh kebutuhan fisik. Yang kedua, Allah menggambarkan manusia sebagai insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sini Allah berbicara tentang bukan hanya fisik tapi roh, batin. Karena ibadah itu berurusan lahir dan batin. Fisik ibadah tapi tidak niat, terima nggak? Jujur baru sholat tapi tidak niat, tidak menghayat, tidak apa. Inna insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ciptakan berkeluh kesah, itu sifat batin, bukan fisik. Wa idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia mendapatkan kejelekan, keburukan, dia lemah.
Mustakbirun anwar, ketika mendapatkan kebaikan sombong. Itu sifat semua. Inna insana fi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Nah, kerugian ini bukan fisik, tapi karena batin, karena perilaku. Illa alladziina aamanu dan seterusnya. Wa khalaqal jinna wal insa. Jadi mana ini insan dibahaskan oleh Allah, manusia dalam sosok batin, sosok bukan fisik lah. Yang ketiga yang kita bahas tadi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan bangsa-bangsa bersuku-suku dita'arofu. Ini berarti manusia sebagai makhluk sosial. Tidak dipungkiri manusia saling membutuhkan dengan yang lain, bukan hanya dengan manusia, bahkan dengan alam sekitar. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa yang kalian dapatkan di bumi. Makan itu perlu berusaha itu berhubungan dengan orang, bekerja berhubungan dengan orang, berdagang berhubungan dengan orang, masuk sosial. Halal dan halal, jangan membara hutan, makan tapi merusak, nggak boleh. Makanya sendiri merusaknya 14.000 hektar tanah digunduli jadikan kelapa sawit. Halal thayyiban, halal sebagai caranya, thayyiban bedanya harus makanya harus bergizi bahasa kita. Allah mengatakan halal thayyiban, halal cara baik secara dat maupun cara, thayyiban datanya harus baik. Jadi kita tidak boleh makan berlebihan minuman minuman yang tidak, yang terlalu banyak soda, terlalu banyak itu Allah melarang, tapi bukan mengharamkan. Ulu wasrobu ala tusrifu, makan minumlah jangan berlebihan, ada kaidahnya. Dan yang dipanggil manusia bukan hanya orang beriman, muslim bukan. Al-Quran ini untuk semua bangsa, untuk semua manusia. Inna arsalnaka kafatan linnasi, aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira atau pengingat, memberi peringatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, banyak sekali ini. Ayuhan nasu qad ja'akumur rasul, ya ayuhan nasu inni rasulun ilaikum, rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah seorang utusan. Sebagai makhluk sosial juga dipanggil sebagai an-nas. Ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Wahai seluruh manusia, Allah menantang, seandainya kau ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hambaku berupa Al-Quran ini, faktu bisuratin, datangkanlah 10 surat mimithli yang serupa, wa syuhada'akum, panggillah orang-orang yang bisa membantu, bahkan minan nasi wal minal insi wal jinni, baik dari orang jin maupun manusia. Ditantang oleh Allah kita, siapa kalau bisa membuktikan. Fa illam taf'alu, dan seandainya kalian tidak bisa, satu lama tidak bisa, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan bisa, lam dan lam tidak bisa,
Tapi mungkin bisa, tapi apa oleh Allah? Walam taf'alu, dan pasti kalian tidak akan bisa. Dan sampai sekarang belum terbukti ada bisa miskin nanti dengan Al-Quran. Walam taf'alu. Nah, jadi ini manusia sebagai makhluk sosial yang keempat, Bani Adam. Keempat adalah Bani Adam, Pak. Bisa punya buku bagus banget. Bani Adam disebut anak turunan Adam sebagai apa? Makhluk. Bahasanya begitu. Ya Bani Adam, apakah misalnya membebaskan wahai anak Adam, sungguhkanlah kepada pakaian untuk menutupi auratmu. Pakaian ini untuk perhiasan. Walibas taqwa dari khair, dan pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Ada lagi, ya Bani Adam khudhu zinatakum. Kita pakai Bani Adam orang muslim, orang beriman. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan-perhiasanmu baju terbaik ketika masuk masjid. Jadi kalau ke masjid itu pakaian khusus dikhususkan. Ini pindah Allah. Khudhu zinatakum. Ada lagi, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abaikum al-jannah. Wahai Bani Adam, jangan sampai kalian disesatkan oleh syaitan karena perilaku seperti bagaimana syaitan menyesatkan bapak-bapak kalian Adam dari surga, mengeluarkan Adam dari surga, menyebabkan Adam keluar dari surga. Nah, sehingga apa? Bani Adam adalah manusia disebut Bani Adam sebagai makhluk bermoral. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli, wahai Bani Adam, wahai anak Adam, pakailah perhiasan ketika masuk masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah, empat karena ini Bapak-bapak para jamaah sekalian, saya sampaikan menjelang bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah bahwa Allah sudah memberikan mekanisme kepada kita sebagai umat Muhammad berupa bulan Ramadan, supaya apa? Supaya kembali kepada jati diri setelah 11 bulan. Kita mungkin banyak maksiat, banyak kesalahan, banyak, supaya kembali ke jati diri. Bahasanya apa? Kembali ke jati diri. Idul Fitri, kembali ke jati diri. Fitrah itu jati diri, bukan suci. Memang manusia asalnya suci, tapi jati diri diambil daripada wallazi khalaqa inni wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku pada zat fatar yang alladzi yang memfatar, menciptakan as-samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Sehingga kata benarnya disebut awal penciptaan. Awal ciptaan adalah jati diri seluruh makhluk Allah, baik malaikat, jin, manusia dan sebagainya ada di dunia ini, antara langit dan bumi ini adalah masuk langit dan bumi. Yang pertama, semuanya mengaku tidak Tuhan selain Allah. Itu jati diri kita, Pak. Bayi lahir itu mengakui, sebagaimana ruh kita sebelum dimasukkan kepada janin kita pada saat umur 4 bulan, selama setelah sebelum dihidupkan, kita dipersaksikan dulu dalam surat Rum, wa idza khadara rabbuka min bani adama min durhim ala sabbi rabbikum. Ingatlah ketika Allah memasukkan ruh kepada janin, lalu dipersaksikan dulu, wahai ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab apa? Qalu bala syahid. Kenapa dipersaksikan begitu? Jangan sampai nanti di akhirat, mohon maaf
tua saya berbuat maksiat di dunia karena orang tua saya nggak ngajarin, enggak. Karena orang tua saya kafir, enggak bisa. Nggak bisa begitu nanti alasannya, enggak. Jadi semua orang makhluk Allah dari mulai malaikat, jin, manusia dan sebagainya. Yang kedua, setiap makhluk Allah adalah berserah diri sepatuhnya kepada hukum Allah. Patuh itu dalam bahasa agama adalah Islam. Jadi makhluk Allah semuanya Islam, Pak. Islam. Karena hukum Islam itu ada dua. Ada yang mutlak, ada yang ikhtiari, pilihan. Yang mutlak, hukum alam. Hukum alam ini mutlak tidak bisa kita melanggar. Ketika kita tidak bisa melanggar dan patuh pada hukum alam, sebab akibat sunatullah, itu namanya Islam. Itu kita mutlak, nggak bisa siapapun. Waktu lapar ingin makan, waktu haus ingin air didinginkan menjadi beku, dipanaskan menjadi buah. Air selalu mengikuti tempat-tempat rendah. Matahari terbit dari timur di barat, malam gelap. Itu hukum alam. Proses ini sebagai ketaatan penuh alam kepada aturan Tuhan. Kita tidak bisa nolak. Ketika kita tidak bisa nolak, dalam bahasanya adalah Islam. Jadi orang, nah itu yang pertama, semua adalah Islam secara hukum alam. Hukum Islam yang mutlak. Yang kedua, hukum Islam yang pilihan. Syariat Islam. Boleh milih itu. Boleh milih. Kalau dia mengikuti agama Islam disebut Muslim, kalau tidak mengikuti agama Islam disebut kafir. Itu yang menolak, menutup hatinya, tidak menerima agama Islam. Jadi pada dasarnya secara hukum alam, orang kafir pun, Kristen pun itu Islam. Kullu mauludin ke Rasulullah yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu sudah fitrah, sudah Islam dari semuanya. Innama abawahu. Nah ini hukumnya dengan hukum Islam yang kedua. Hanya saja kedua orang tuanya, lingkungannya yuhawidani, yang membuat dia Yahudi jadi Yahudi, atau Nasrani atau menjadi Nasrani, atau yumajisani, agama selain Majusi dan Nasrani. Jadi secara hukum alam semua Muslim, kecuali secara syariat Islam ada Muslim, ada kafir. Nah itu jati diri kedua, Pak. Jati diri ketiga, bahwa setiap makhluk Allah cenderung menyukai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dalam bahasa agama disebut hanif. Wajah lillahi faqras samawati wal ardh hanifan musliman. Jadi fitrah itu harusnya benar, baik, indah. Benar, baik, indah. Misalnya benar tapi tidak baik, Pak, bahkan tidak indah. Bapak mau kemana, Pak? Ke depan. Benar nggak, Pak? Ke depan, arahnya ke depan. Baik nggak? Baik. Apalagi jawabnya mau kemana? Mau ke depan, Pak, masuk sebenarnya. Jadi sesuatu yang fitrah harus, hukum Islam itu baik, benar. Sholat zuhur 4 rakaat, ini sholat zuhur baik kan? Tapi nggak benar sholatnya 6 rakaat misalnya, nggak benar. Sesuatu yang fitrah itu harus benar, baik, dan indah. Bahasa Arabnya hanif. Semua makhluk Allah menyukai kebenaran, kebaikan, dan sebobor apapun manusia.
mencintai kebenaran dan kebaikan. Kita bersyukur pada Allah, kita masih bentar lagi menghadapi Ramadan. Ramadan adalah kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, mekanisme supaya kita kembali ke fitrah, Idul Fitri. Ja'alanallahu minal aidin al faizin. Semoga Allah, doa kita kan minal aidin wal ja'al. Asalnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian orang-orang yang kembali kepada fitrah wal faizin dan masuk surga. Itu bagus ucapannya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga dalam bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita hidayah sehingga bisa melaksanakan bulan ibadah Ramadan dengan sebaik mungkin dan menjadi Ramadan yang paling indah dalam hidup kita. Dan semoga Allah selalu terus mempertemukan kita lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ala hadinya wa ala kulli salih nasallallahu al-ijabah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mohon maaf karena ada kata yang kurang berkenan di mana para bapak, para jamaah. Alhamdulillah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.